Hai semua, selamat datang kembali. Pengantin setan, dari kisah nyata, perempuan cantik yang kerap bercinta dengan makhluk halus. Setan itu memberi kepuasan batin yang luar biasa yang tak Echa dapatkan dari suaminya yang bernama Ariel. Inilah alur cerita film Pengantin Setan. Film ini dibuka dengan cerita nyata seorang perempuan bernama Echa yang bermimpi bertemu laki-laki tampan di sebuah gedung yang penuh bunga putih, dengan menggunakan gaun putih khas pengantin. Echa dan laki-laki itu larut dalam keintiman, bercinta hingga Echa merasa sangat terpuaskan. Bahkan setelah Echa terbangun dari mimpinya, dia merasa sangat bahagia. Laki-laki tampan itu sebenarnya adalah setan yang wujud aslinya sangat menjijikan. Malam itu setelah Echa bangun, ia menyiapkan makanan untuk suaminya Ariel, yang baru pulang bekerja. Ariel yang sering pulang larut malam karena lembur memicu pertengkaran di antara mereka. Echa merasa Ariel tak lagi sama seperti dulu. Ariel tak punya waktu untuk Echa. Sebaliknya, Ariel juga merasa Echa tak peduli dan kurang perhatian sebagai seorang istri. Kerja, harus bangun jam segini. Pagi harinya Echa bekerja seperti biasa. Echa curhat dengan teman dekatnya bernama Linda. 3 tahun menikah berantem terus. Echa berpikir untuk mengakhiri pernikahan mereka. Linda menyarankan Echa untuk berpenampilan menarik di depan Ariel, agar hubungan mereka membaik lagi. Di sisi lain, Ariel juga bercerita dengan teman kerjanya. Teman Ariel menyarankan Ariel untuk lebih perhatian dengan Echa. Echa mengikuti saran Linda. Ia berdandan cantik dan berpakaian seksi, menyiapkan makanan. Ariel yang baru pulang bekerja langsung terpesona dengan penampilan Echa. Tak tunggu lama mereka langsung satset menuju ranjang, melakukan aktivitas intim yang sudah berbulan-bulan mereka lupakan. Saat mereka sedang asyik bercinta, tiba-tiba setan itu ikut nimbrung dan mencumbui Echa dari belakang. Pagi harinya saat Echa terbangun, ia menemukan mawar putih seperti dalam mimpinya berada di kasurnya. Hubungan Ariel dan Echa mulai membaik. Ariel menyiapkan sarapan untuk Echa, bercengkrama hangat mengingat kenangan manis mereka dulu. Bahkan Ariel mengantar Echa ke tempatnya bekerja. Saat Echa sedang bekerja, Echa didatangi oleh setan yang suka menidurinya, berwujud lelaki tampan. Wujud aslinya sangat menjijikan. Echa melihat dari pantulan kaca. Echa berlari ketakutan keluar gudang. Tiba-tiba Echa merasa mual. Echa muntah darah, kemudian Linda teman Echa datang. Bertanya, "Kamu kenapa, Cha?" Tapi Echa berlalu diam saja. Linda melihat wastafel yang banyak darah, bahkan ada cacingnya. Kita pindah ke Ariel. Saat itu hendak pulang bekerja di lorong parkiran, Ariel melihat Echa. Ariel mendengar Echa berteriak kesakitan dan melahirkan seorang bayi. Ariel berlari ketakutan, lalu bertemu temannya, tapi temannya tak melihat apapun. Sesampainya di rumah, Ariel bengong masih kepikiran dengan apa yang baru saja dia alami. Tapi Ariel tak menceritakan apapun kepada Echa. Echa yang mual-mual merasa tak enak badan memutuskan untuk diurut oleh tukang urut. Dukun urut itu mengatakan Echa hamil 3 bulan. Lawong hamil? Sudah 3 bulan. Echa sangat bahagia, apalagi dia sudah menunggu selama 3 tahun untuk hamil. Linda teman Echa merasa tak percaya, apalagi Echa baru aja berhubungan badan dengan suaminya setelah berbulan-bulan mereka ribut dan tak berhubungan badan. Di sisi lain, Ariel juga merasa ragu dengan kehamilan Echa mengingat sudah lama mereka ribut dan tak berhubungan badan. Ariel mulai curiga Echa selingkuh dan menduga-duga. Itu logis, besok kita ke dokter. Untuk menjawab kecurigaan Ariel, Echa mengajak Ariel membuktikannya ke dokter. Setelah di USG dokter, rahim Echa tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Kata dokter aku nggak hamil, yuk. Kebahagiaan yang Echa rasakan sirna sudah. Echa mengatakan kepada Linda jika di perutnya ada yang bergerak, enggak mungkin kalau dia tidak hamil. Kemudian Linda membawa Echa ke tempat Pak Ustadz. Pak Ustadz melihat sosok laki-laki berdiri di belakang Echa. Pak Ustadz menyarankan agar Echa membaca doa dalam setiap aktivitasnya. Kemudian Linda mengatakan Echa suka bermimpi yang aneh-aneh. Pak Ustadz bilang ada jin yang bisa mencintai manusia. Lalu Echa berkata, mimpi itu tidak ada hubungannya dengan kehamilannya. Pak Ustadz berkata, apakah kamu yakin beneran ada janin di dalam perut kamu? Bagaimana kalau tidak? Echa tersinggung dengan omongan Pak Ustadz. Ariel, dokter, Pak Ustadz semua tak percaya. Jawab Echa dengan nada emosi dan berdiri meninggalkan tempat Pak Ustadz.
Dokter nggak percaya, sekarang Ustadz juga nggak percaya. Linda pulang dari rumah Echa. Linda didatangi oleh makhluk halus yang mencintai Echa. Dengan wujud aslinya yang menjijikan, Linda dijatuhi barang dari atas. Kemudian Linda ditemukan tewas mengenaskan. Setan itu akan membinasakan siapa saja yang berusaha memisahkan dia dan Echa. Echa terpukul dengan meninggalnya Linda. Echa merasa sangat bersalah. Perut Echa tiba-tiba membesar seperti orang hamil 9 bulan. Lalu Echa menceritakan mimpi-mimpinya ke Ariel. Echa mendatangi Pak Ustadz ditemani oleh Ariel dan Emma adiknya. Echa diruqyah. Kemudian setan itu merasuk tubuh Echa dan berkata, "Jangan ganggu pengantinku." Siapa yang berani pengantinku? Pak Ustadz telah berhasil mengusir setan itu dan perut Echa kembali normal. 14 hari kemudian, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, bahkan Ariel naik pangkat tapi dia harus ikut pelatihan keluar kota selama seminggu. Awalnya Ariel tak mau meninggalkan istrinya tapi Echa meyakinkan Ariel kalau dia baik-baik saja dan tak lagi mimpi yang aneh-aneh. Kesempatan ini sayang kalau dilewatkan, kata Echa. Kalau ada kesempatan kayak gini malah disia-siain. Selama Ariel di luar kota, gangguan-gangguan setan itu kembali meneror Echa. Selama Ariel di luar kota, Echa ditemani oleh Emma. Puncaknya malam itu, Ariel sedang menuju pulang ke rumah. Ariel meminta Emma untuk menjaga Echa agar tetap sadar tak tertidur. Namun rupanya rasa kantuk Echa tak bisa ditahan meski Emma sudah berusaha mengajak Echa untuk mengobrol agar Echa tak tertidur. Tapi Echa tertidur. Emma mencoba membangunkan Echa dengan menggoyang-goyangkan badannya tapi Emma ditarik dari belakang oleh setan itu. Bahkan Echa diseret keluar kamar hingga pingsan. Setan itu memeluk Echa dari belakang dan membuat perut Echa kembali membesar. Echa yang terbangun dan melihat perutnya membesar, langsung kalap memukuli perutnya hingga pendarahan. Kemudian Echa mengambil gantungan baju yang terbuat dari besi. Echa masuk ke dalam kamar mandi. Echa meluruskan besi gantungan baju itu, kemudian menusukkannya ke bagian vitalnya. Berhasil, perut Echa kempes namun tak lama kembali membesar. Lalu Ariel datang dan mendapati Echa lemas berlumuran saus stroberi di kamar mandi. Ariel membawa Echa ke Pak Ustadz. Echa diikat kaki dan tangannya sembari dibacakan doa. Sementara di alam gaib, Sukma Echa sedang disandra oleh setan itu. Tubuh Echa dikuasai oleh setan. Echa meraung kesurupan. Setan itu mencoba membunuh Echa dengan mencekik lehernya. Tapi Pak Ustadz berhasil mengusir setan itu dengan doa-doanya. Echa tak kunjung sadarkan diri. Arif kemudian membisikkan kata maaf dan kata-kata yang menyentuh, lalu membacakan doa di telinga Echa, membuat Sukma Echa menangis, dan mengikuti doa yang dibacakan oleh Ariel. Setan itu kepanasan tak karuan mendengar doa yang dibaca Echa. Sukma Echa berhasil lari dari cengkraman setan itu. Sukma Echa kembali ke raganya. Echa sadar perutnya juga kembali normal. Echa sembuh setelah 6 tahun hidup normal dan memiliki anak. Mas, maafin Mas ya.